Jumpa lagi dengan saya Martin Kanginan. Kali ini kita akan masuk ke pelanjutan dari fisika dinamika partikel part 6, masih sistem katrol ya. Tapi kali ini kita buat soal yang mudah saja. Ya, soal mudah yang prinsip. Ya, jadi seperti ini Anda lihat, dalam sistem ditunjukkan dalam gambar M1 lebih besar dari M2. Sistem ditahan dalam keadaan diam, jadi ini ditahan dalam keadaan diam oleh benang BC. Jadi BC ini benang. Ini adalah tempat yang tetap. Ya. Sehingga karena MC lebih besar dari M2, ini tentu akan berusaha untuk ke bawah. Tapi dia ditahan oleh pegas dan dihubungkan dengan tali, dan di sini ditahan oleh tali. Sehingga M2 nggak bisa bergerak ke atas. Tepat setelah benang BC dibakar, jadi nanti benang BC ini dibakar sehingga putus. Nah, tepat pada saat putus, tentukan berapa percepatan benda M1 dan berapa percepatan benda M2. Ya, ini soal biasa saja, soal dasar, tapi kalau siswa tidak memahami dengan tepat cara kerjanya, maka dia akan melakukan kesalahan. Saya gambar saja jelas gaya-gaya apa yang bekerja pada M1 dan gaya apa yang bekerja pada M2 ya. Anda sudah tahu yang pertama gaya berat. Di sini ada gaya berat yang akan menarik M1 ke bawah, tapi dia akan ditahan oleh gaya pegas ini ya. Ini T1 ya, anggap aja T ya. Ini adalah gaya pegas. Jadi pegasnya akan sedikit mulur ini, akan sedikit mulur saat seimbang, sedikit mulur. Ya. Kemudian tegangan ini diteruskan oleh katrol. Tapi karena katrol ini tidak ada keterangan, kita anggap katrol ini masanya bisa diabaikan. Ya. Maka gaya T ini akan menjalar ke sini. Ya. Ini sama kan, di sini akan ada T. Karena ini masih sama kan. Di sini talinya juga sama, jadi gaya tegangan talinya masih T. Inilah tegangan tali ya. Jadi tegangan tali di M2 akan ke arah atas. Gaya pegas yang sama dengan tegangan tali di sini berarah ke atas juga ya, yang ini. Kalau tidak terlihat saya gambar biru aja ya. Ini. Oke. Kemudian di M2 ini tentu ada berat ya. Tentu ada berat ini. M2G ya, ditarik oleh pusat gravitasi ke bawah. Kemudian di sini ada benang. Nah, benang ini juga tegang kan? Jadi di sini akan ada tegangan lain ya, antara benang BC, jadi kita sebut aja TBC ya. TBC. Jadi TBC ini akan menarik M2 ke bawah dan dia di sini akan menarik C ke atas. Tapi kita tidak perlu gambar ini. Yang kita tinjau itu kan ini ya. Sistem kita itu ini M2 dan M1. Jadi Anda perhatikan, pada keadaan diam, di M1 hanya ada dua gaya, T ke atas, M1G ke bawah. Jadi dengan mudah Anda tahu bahwa T akan sama dengan M1G. Ya, ini di benda M1. Ini mula-mula ya. Ketika M1 dan M2 masih diam ya. Sementara kalau di M2, kalau Anda lihat di M2 ada tiga gaya kan, T ke atas, M2G ke bawah, TBC ke bawah. Anggaplah gaya ke atas ini plus, gaya ke bawah ini min. Maka di sini T plus T, ya jadi sigma F-nya 0 ya, sigma F pada M2 0 kan, mula-mula masih M2 masih diam. T ke atas plus T, ini T ke atas, M2G ke bawah, ya, jadi M2G ini ke bawah, min, kemudian TBC ini ke bawah, ya, TBC ke bawah, min. Nah, kemudian tepat setelah benang BC putus ya, karena dibakar, tepat benang BC putus. Apa artinya benang BC putus? Putus artinya TBC ini sudah tidak tegang ya, karena dia sudah putus. Maka TBC-nya 0. Ya, TBC-nya sesaat itu TBC-nya 0. Ya kan?
Tapi tegangan tali yang di sini tetap T ya. Tegangan tali di sini sesaat masih T, dia tidak mungkin hilang karena perlu waktu untuk hilang kan. Sesaat dia masih T. Tegangan tali pegas di sini juga gayanya masih T, tidak berubah. Jadi untuk M1 gaya-gaya tidak berubah ya, gaya-gaya tidak berubah. Ya, yaitu T1 dan yaitu T dan MG. Akibatnya ya percepatannya tetap 0 ya, A1-nya tetap 0. Ya, jadi mudah saja A1-nya 0 karena sesaat setelah ini diputus ya gaya pegasnya masih bekerja sesaat kan. M2G. Jadi sesaat dia masih diam M1 ini. Kita ngomong sesaat ya, bukan pada saat yang lama. Karena pertanyaannya juga tepat ya setelah. Jadi sesaat. Jadi A1 jelas 0 ya karena gaya-gaya tidak berubah. Nah, bagaimana dengan M2? Nah, M2 tepat TBC putus, gayanya hanya ada 2. Ya, satu T, satu lagi F2G. TBC-nya sudah 0. Sehingga apa yang terjadi? Dia akan bergerak ke atas. Ya, kenapa? Karena tadinya kan T ini sama dengan M2G tambah TBC, ya kan? Tadinya T ini sama dengan M2G tambah TBC. Nah, kalau TBC-nya ini 0, maka T akan lebih besar dari M2G kan? T akan lebih besar dari M2G. Karena waktu diam kan T ini sama dengan M2G tambah TBC. Nah, kalau TBC ini jadi 0, maka tentu gaya tegangan tali yang ini pada M2 yang menarik ke atas lebih besar daripada M2G yang menarik ke bawah. Akibatnya dia akan bergerak dengan percepatan A2 ke atas. Ya. Gitu. Nah, untuk menghitung A2-nya mudah saja. Tinggal pakai gaya sigma F pada A2 sama dengan M2 kali A2. Nah, ini yang dihitung sesaat setelah putus. Nah, karena dia bergerak ke atas, arah ke atas ini plus. Jadi tegangan talinya plus, M2G-nya ke bawah min. Jadi ini plus T dikurangi M2G sama dengan M2A2. Nah, kemudian T-nya sesaat ini terbakar, T-nya sama dengan M1G. Tidak berubah kan? T-nya tetap sama dengan M1G. T ini tetap sama dengan M1G. Dikurangi M2G sama dengan M2 kali A2. Ini dikeluarkan G. M1 min M2G. Ini akan sama dengan M2A2. Dan ini tuh positif ya. Karena M1 lebih besar dari M2. Jadi benar. Sesaat setelah putus ini akan ke atas. Ini sesaat diam. Karena gayanya tidak berubah. Di sini tidak ada TBC kan? Di sini tidak ada TBC. Oke, jadi dengan demikian A2 akan sama dengan M1 dikurangi M2 ya per M2 kali G. Ini jawabannya, percepatan 2. Nah, kalau Anda yang senang menghafal tips tapi tanpa tahu tips itu asalnya dari mana, ada kemungkinan dia akan menulis percepatan 2 ini adalah M2 kurang M1, ya kan? Kalau yang tips itu dia hanya ingat tips. Kalau ada dua benda dikasih satu katrol, maka di sini M1 lebih besar dari M2, maka M2 akan ke atas dengan percepatan A2 sama dengan ya yang massa yang besar kurang massa yang kecil gitu ya. Massa yang besar kurang massa yang kecil per total massa kali G. Ini dia akan menjawab ini dan ini salah. Ya. Itu salah. Jadi Anda bisa lihat percepatan A2 adalah M2 min M1 per M2 per G. Seperti ini ya. Diperoleh dengan konsep. Itulah pentingnya konsep. Ya, karena kalau soal gini keluar nanti tipsnya salah ya. Tipsnya ini akan salah. Jadi Anda harus tahu tips ini itu adalah di sini tidak ditahan, tidak ada tegangan tali, ya. Jadi seperti ini aja. Kemudian ini ditahan diam sama tangan dua-duanya, tidak ada tali yang menahannya. Kemudian tangan dilepaskan, maka M1 akan ke atas, M1 akan ke bawah karena lebih besar, M2 akan ke atas. Nah, percepatan tipsnya ini, ya. Tapi kalau mula-mula ditahan sama tali, maka
Di sini dikasih pegas atau pegas, ya pegas ini hanya bertambah panjang dikit. Maka sesaat setelah ini putus, TBC-nya 0, maka ini akan ke atas. Ya, tetapi ke atasnya dengan percepatan ini. Ya, sementara yang sini tetap diam. A1-nya tetap diam. Kalau di sini percepatannya sama kan, A2 begini, A1 juga begini. Cuman arahnya berbeda, A2 ke atas, A1 ke bawah, tapi besarnya sama ini. Ya, oke. Itulah yang bisa saya berikan, cukup singkat, tapi ini adalah masalah konsep. Dan dalam belajar apapun, entah Anda belajar ilmu pengetahuan alam atau disebut saintek, ataupun Anda belajar IPS, ilmu pengetahuan sosial, Anda harus pakai logika dan konsep yang benar. Demikian yang bisa kita anjurkan. Jika Anda merasa ini bisa membantu Anda dan belum subscribe, silakan di-subscribe, like, komen. Tetap semangat belajar di rumah, fokus pada tujuan Anda, sukses akan selalu bersama Anda. Bersama saya, Martin Kaningan.